Ini prosesnya cuma proses ya. Kita proses pembersihannya, kita ikuti awalnya seperti ini teman-teman. Ya, prosesnya. Nah ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, kita potong, kita bersihkan dia satu persatu biar kelihatan ya teman-teman. Ini kita potong ini dulu pelan-pelan, nggak masalah. Tapi saya suka proses ini nggak terburu-buru ya teman-teman, untuk melakukan sayat-sayat. Nah banyak juga kelapa yang sering disayat ya. Memang hasilnya cukup bagus. Kalau sering kita lakukan penyayatan, daunnya akan lebih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat semua, di mana saja berada, para pencinta bonsai setanah air ataupun di manapun berada, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan tayangkan bagaimana proses yaitu mengenai kelapa bonsai yang sudah berbonggol-bonggol ada di seputar kita ini. Ini adalah koleksi saya berupa bonsai kelapa. Kita punya koleksi di kelapa bonsai ini ada di hadapan kita ini, yaitu di sini seperti ini ya. Seperti ini sudah kita lakukan pembersihan, yaitu kemarin sengaja ini kita tinggiin karena kita meningkatkan daripada batang ini ya, batangnya supaya tinggi. Jadi sengaja kita los dulu biar dia lebih cepat panjang atau tinggi batangnya. Nah prosesnya teman-teman, kalaupun teman-teman mau memanjangkan batang-batang ini ya, batangnya ini dibiarkan dulu teman-teman, jangan selalu kita proses dia untuk penyayatan. Nah nanti dia akan lambat untuk mendapatkan batangnya. Nah kalau bonsai itu masih kecil ya perlu kita sayat, tapi proses tingginya ini juga perlu teman-teman. Oke teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ini pohon kelapanya sudah mulai memang yang berbonggol-bonggol teman-teman. Nah ini sengaja yang ini cukup tua ya, besar sekali, dan ini diameternya dia kecil ya, tapi dia punya berbatang yang cukup bagus. Nah ini sudah kita bersihkan teman-teman, ini juga sudah kita bersihkan pelepah-pelepahnya. Nah di kesempatan ini kita nanti akan bagaimana perawatan daripada bonsai kelapa yang berbonggol-bonggol seperti ini teman-teman. Nah ini nanti akan kita perlihatkan bagaimana pembersihannya atau penyayatannya kelapa yang sudah berbonggol seperti yang ada di kamera kita. Nah ini teman-teman, nanti akan kita praktekkan bagaimana caranya. Salah satunya yaitu pembersihan. Kalau dilihat dari sini, kelapa ini cukup bersih ya teman-teman ya, cukup bagus sekali karena sudah dibersihkan. Nah tadinya kelapa ini perlunya adanya perawatan, dan ada juga yang kita los, tadinya kita sengaja los. Nah bagaimana dengan proses pengelosannya, nah yang ada di depan kita ini juga. Nah ini kelapa ini teman-teman, ini kita sengaja los. Ini contohnya, ini sengaja kita los ya, yang di depan kita ini. Kita lihat salah satunya batang pelepahnya masih belum rapi dan belum
tersayat ya, tersayat seperti ini. Nah kalau yang seperti ini sudah tersayat teman-teman, baru saja kita sayat tadi. Nah ini, nah sudah kita sayat. Nah ini ada yang di belakang sana belum. Nah yang di sini belum ya, ini dia. Nah nanti akan kita lihatkan bagaimana proses penyayatan bonsai berbonggol kelapa ini ya. Nah ini nanti akan kita sayat ulang, kita bersihkan. Nah ini sengaja kita lakukan seperti ini kita los. Kalau bonsai itu di los, diperpanjang atau diperbesar batangnya. Kalau di kelapa sengaja kita los untuk menambah ketinggian daripada batang kelapa ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman nih. Nah nanti akan kita lihatkan bagaimana proses daripada penyayatan atau pembersihan batang kelapa yang kita lihatkan. Nah ini juga teman-teman, kalau lihat ini nanti kita akan coba bersihkan ini, los, dan kita sayat ulang menggunakan pisau ya. Nah seperti ini teman-teman nih. Nah ini kita lihat kan ini. Nah di atasnya kok semeraut tuh, bung katanya. Ya karena ini kita proses ya, kita proses. Ini lama ya tumbuhnya. Nah yang satu ini memang yang saya sampaikan tadi itu sudah memiliki KTP teman-teman. Nah ini udah punya KTP teman-teman ya. Nah sekarang kita lakukan proses ini, tinggal coba akan saya lakukan dengan yaitu proses pengecilan daun, karena batangnya sudah cukup ya teman-teman nih. Jadi akan kita mulai proses bagaimana pengecilan daun nantinya. Hasilnya nanti daunnya saya yakin lebih kecil nantinya ya teman-teman. Dengan proses yang ini akan saya bentuk, akan saya jadikan itu kalau bisa daunnya cuma segini, batangnya udah tinggi. Wow, cukup cantik teman-teman. Nah ini prosesnya untuk mengecil daun. Tadinya sengaja kita los, kita biarkan seperti ini. Jadi kita awali dengan ini udah kandel gitu bahasa Jawanya ya kan teman-teman ya. Oke. Coba kita putar ya. Oh masih mau diputar dia. Nah ini dia. Nah ini teman-teman, kita lakukan pemotongan. Kita buang ya. Nah ini kalau proses untuk mengecilkan daun. Jadi pada intinya kalau pendapat saya, untuk mengecilkan daun teman-teman, daun ya. Untuk mengecilkan daun itu prosesnya cukup mudah ya. Ya nggak mudah-mudah kali, tapi cukup mudah. Yang penting sekali proses yang saya sampaikan itu proses bagaimana untuk memanjangkan dahan atau batang. Ini wajib ya suatu bonsai. Nah ini perlu kesabaran, jangan langsung dipotong dari bawah teman-teman. Ini seperti ini nanti kita proses ya. Coba kita putar. Oke, kita lakukan proses. Nih, kalau kita melakukan proses pengecilan daun ini selalu harus rajin untuk menyayat atau pembersihan seperti ini. Ini dia teman-teman. Nih ya, ini harus kita buang. Nah seperti ini kan kilat ya. Ini juga nanti akan kita buang. Nah kalau rajin kita melakukan penyayatan seperti ini, ya, nah ininya kita bersihkan gitu ya. Seperti ini teman-teman. Kita mulai sayat ya. Oke teman-teman, ini kita sayat ya. Udah mulai kelihatan nih teman-teman. Kita putar lagi ya, karena ini untuk memutar kalau bonsai biasa gampang ya, tapi kalau ini cukup gede batangnya. Nah ini kita bersihkan dari atas, kita ambil dulu dari atasnya ya.
Nah ini teman-teman, coba ambil di sini dulu biar kelihatan pada teman-teman. Nah ini ya, nah ini teman-teman prosesnya. Yang penting kalau untuk mengecilkan daun, saya rasa cukup apa ya, memang makan waktu tapi cukup gampang ya. Dalam arti teorinya cukup gampang, yaitu selalu kita lakukan penyayatan seperti ini teman-teman. Kalau terlambat dia nggak akan kembali normal, yaitu gede lagi nanti daunnya. Nah ini sengaja sudah lama nggak kita sayat. Nah seperti ini teman, ini lalu kita biarin dulu ya. Dia akan, kalau tidak akan terjadi pelepah, putus pelepah. Nah ini asal kita selalu bersihkan. Saya rasa ini cukup untuk tingginya teman-teman. Tingginya ini kurang lebih, kalau jengkalan saya ini hampir 2 jengkal ya tingginya, tinggi batangnya ya. Nah ini dulu, ini sudah cukup tingginya. Tinggal saya upayakan dengan proses selanjutnya, yaitu proses pembentukan daun, pengecilan daun. Ya, saya ulang, pengecilan daun. Nah kalau dia pengecilan daun segini, pendek segini, nah ini cukup, sudah dikatakan sudah mulai jadi teman-teman. Oke teman-teman, ini masih banyak loh, ini ada lagi. Nah kita lihat ya, masih ada waktu ya. Oke, ini ada yang ini sudah lihat ya. Oke teman-teman, yang kedua ini proses juga nih. Nah ini teman-teman, perbedaannya ini oranye, ini kuning teman-teman. Ya, oke. Perbedaan tadi, yang tadi oranye, kalau yang ini jenisnya kuning. Nah ini juga sudah berbonggol teman-teman. Ya. Ini sudah banget berbonggol, tapi memang kita los biar ini panjang dulu. Nah bagi teman-teman yang punya bonsai seperti ini, sebaiknya dilakukan los dulu biar mendapatkan ininya teman-teman, panjang dulu, tapi tetap di pot ya, jangan di tanah, nanti dia gede. Oke teman-teman, ini coba kita proses satu-satu, kita proses ya. Nah ini tinggal mengecilkan daun seperti yang ya tadi ya. Ini bedanya tadi sudah sampaikan, ini warna kuning yang saya dapat dari Kabupaten Kampar. Ini kuning nih teman-teman, beda dia. Nah ini yang saya sampaikan seperti tadi, perlunya kita lakukan untuk mengecilkan daun. Ini kita perlu lakukan proses penyayatan ya, lalu sayat, nanti daunnya akan kecil. Tapi kalau untuk proses pembesaran gitu ya, pemanjangan ini perlu dibiarkan proses penyayatannya, jangan dilakukan, nanti dia nggak gede-gede gitu loh ya. Nah kalau saya lihat teman-teman ada selalu menyayat, tapi nanti kelapanya nggak gede-gede, nggak jadi teman-teman. Nah batangnya belum ada sudah disayat gitu. Jadi kalau saya bersaran ya, perlu rasanya bahwa proses kelapa itu perlu berbatang ya, ada bonggolnya. Saya lihatkan aja dulu bagian depannya. Memang kalau cerita bonsai tidak ada habis-habisnya teman-teman. Nah ini prosesnya juga. Nah ini
Nah, ini prosesnya teman-teman ya. Oke, prosesnya seperti ini teman-teman. Ini tinggal mengecilkan daripada tekniknya ini seperti ini teman-teman. Cara mengecilkan daun selanjutnya. Ini penting sekali saya rasa. Ini untuk mengecilkan daunnya seperti ini. Ini ya proses penyayatan, gunanya adalah untuk mengecilkan ya. Kalau ingin kelapa daunnya pendek, ini selalu kita sayat. Nah, ini sengaja kita los teman-teman, yang saya bilang dari awal. Nah ini kalau naik nanti akan kita lakukan proses pembersihan terus seperti ini. Nah, ini sudah masuk daripada proses pengecilan. Nah, kalau ini batangnya sejengkal gini, batang gede ini ya, daunnya lalu kita bikin sependek-pendek ini akan lebih cantik dan bernilai harganya ya, mempunyai harga yang fantastis di bonsai kelapa. Nah, kalau yang masih panjang ini saya rasa belum ya, tapi kalau ada yang minat nggak masalah juga. Oke, karena saya punya banyak ya, jadi prosesnya ada yang berminat ya monggo ya, kita lepas juga sih, ataupun karena ini kebanyakan ya udah punya. Nah, ini prosesnya teman-teman, selalu kita lakukan seperti ini. Nah, ini berikutnya seperti ini. Ini yang saya katakan tadi, saya ulang kata-kata saya. Ini proses untuk kita los ya. Kita los tuh perlu seperti ini teman-teman ya, seperti ini namanya di los. Nah, banyak juga pertanyaan, kok kelapanya tinggi-tinggi, apanya yang tinggi gitu loh. Saya suka yang lebih tinggi ya, sesuai dengan orangnya tinggi. Dan ini adalah kreatif anak bangsa. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.